anu settingannya deh kayaknya ini. Oh, kita kelompok berapa sih? 2 ya? Oh, kita satu. Pertama Hah? dewek tahu maju. Oh, pertama ya. Hmm. Oh, kita kedua. Ya Iya. wes yo. Ayo, maju mulai, Ayo, Wayan, mulai. Pak Beni, Mulai ya. halo, gimana? Kita mulai kah? Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Iya, warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Bu Roro? Ini maaf, ini di luar kebiasaan. Biasanya kan saya mudah menjadikan teman-teman jadi co-host. Ini kok Nggih. aku nggak bisa menjadikan teman co-host ya? Ya, Bu ya. Kenapa ya? Hmm. Oh, paling nanti kalau Pak Bedi mau share, kirim di WA web di WA dulu. Oh ya ya Dengan ya, nggih nggak apa-apa Bu nanti Bu. Iya. Oke. mati lampu, Mas. Teteh ampun keseron teh. Ini aku. Ini masih nunggu Bu Iya. Sarifah. Alah. Oke, iya. Apa mau mulai aja, Pak? Ya dimulai juga nggak apa-apa Bu. Oke. Sambil jalan nggak apa-apa. Mas No, jadi ini, iya ya, jenengan yang jadi ininya ya, MC-nya ya. Oke, siap, siap. Iya. Siap. Jenengan juga di mobil apa itu? Lagi mau kemana? Ini saya di ini Bu Sampang. Sampang? Iya, Ih, oh ya udah. anu rapat MTS tapi di rumah-rumah gitu, rumahnya guru. Oh, Mohon maaf ya, Pak. oke, nggak apa-apa. Iya iya nggih. Coba share. Wajah saya kelihatan nggak, Bu? Kelihatan. Oke, oke. Tak minimize. Yang ganteng kelihatan. Aduh, anu bawaan coba laki-laki. Tuan laki-laki ganteng ya. Eh, aduh. Ini aku lagi nge-save ini punya Nepak. Nah, Ada 8 peserta yang hadir. oh iya sudah. Oke. Bu Badika izin Hmm, lagi ke Bandung, kenapa dia? lagi ke Bandung. Oh, sibuk banget dia. Kita teman-teman ya, aduh. Nah, sit, sit. Atau mungkin sinyalnya Bu Roro. Oh, mungkin sinyal. Ini Kali Pak. share screen-nya ini juga masih belum full ya Belum layarnya. panik. Oh ini udah masuk ya. Udah ya. Tapi nggak bisa ya Bu ya, Bu di Yang lain. co-host kan nggak bisa. Iya, loh. Ini belum pernah loh kejadian kayak gini. Biasanya enak-enak aja. Ini Hmm, tadi nggak cek sih. Ya Allah. Kenapa ya? kalau saya share screen bisa nggak? Bisa Pak, bisa. Ini sudah multi. Oh sudah multi ya. Oh Oh ya ya sudah ya ya. multi. Oke. Ya, Jadi. multiple participant. Ye, ye. Oke. Nanti saya tak belajar lagi. Sugeng Riyadi masuk. Pak Nur mau mulai aja Pak? Apa gimana ya Pak Beni ya? Monggo bisa kalau bisa dimulai dulu nggak apa-apa monggo. Oke, oke. Mulai nih, Bu. Iya, Monggo, Pak, monggo. Pak Jamhari gimana nih? Pak Jamhari nggak apa-apa. Menyusul ya? Menyusul apa? Dia lagi persiapan itu sih hajinya. Oh, oke, oke. Mm-mm. Oke, siap, siap. Baik, kita mulai nggih. Mohon izin. Oke. Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nasta'inu ala umuri wa din wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin sayyidina Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Hadratal muhtaramin wal mukarramin, yang terhormat Dr. Benny Kurniawan MPDI, yang kami harapkan ilmunya dan juga bimbingannya kepada kita semuanya, dan juga Bapak Ibu teman mahasiswa pasca sarjana Manajemen Pendidikan Islam YAINU Kebumen yang kami hormati. Alhamdulillah pada siang hari ini kita bisa bersama mengikuti perkuliahan dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kami mengawali dari kelompok 1 mempresentasikan tugas yang diberikan kita semua. Di kelompok 1 pada kesempatan kali ini kami akan mengupas terkait dengan sosialisasi kebijakan pendidikan. Insya Allah nanti akan disampaikan dikupas tuntas oleh Ibu Roro Syarifah Haniah. Untuk menyingkat waktu kepadanya Ibu Roro Syarifah Haniah, kami persilahkan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada Pak Dr. Benny Kurniawan yang saya hormati, dan kepada teman-teman hebat di sini yang luar biasa, sibuk tapi masih bisa menyempatkan hadir di sini. Di sini saya akan menyampaikan terkait tugas kita, yaitu kebetulan saya RR Syarifahani dengan Mas Nuh Hidayah, kemudian Pak Muhammad Jamhari. Kemarin kita telah bekerja sama membuat materi ini. Alhamdulillah hidup diskusinya kita. Kemudian Pak Jamhari juga Masya Allah untuk kali ini mungkin belum bisa masuk dulu karena persiapan hajinya beliau juga mungkin membutuhkan membutuhkan persiapan yang baik. Sebentar, ini slide-nya kan saya ya. Judulnya sosialisasi kebijakan. Ini kemarin saya agak galpok sih antara sosialisasi dan komunikasi, walaupun mungkin artinya mirip, tetapi kemudian akhirnya saya rubah lagi, kita istiqomah menggunakan sosialisasi karena memang tugas dari Pak Dokter adalah sosialisasi begitu. Begitu saja sih kemarin perubahan yang kemarin dengan yang sekarang, kemudian mungkin yang sekarang lebih rapi dari yang kemarin seperti itu. Sebelum kita jauh membicarakan apa itu sosialisasi kebijakan pendidikan dengan segala macam pernak-perniknya, tentunya kita yang pertama kali kita akan membicarakan tentang apa sih sosialisasi itu dulu gitu ya. Sosialisasi itu adalah proses pembentukan dan penyesuaian individu dalam suatu kelompok sosial atau masyarakat. Nah, singkat cerita, untuk sosialisasi kebijakan pendidikan itu adalah sebuah proses ya, sebuah proses penyampaian informasi dan penyebaran pemahaman mengenai kebijakan yang terkait dengan bidang pendidikan pada masyarakat, termasuk para pemangku kepentingan seperti guru, siswa, orang tua, dan masyarakat umum gitu ya, atau bahasa kerennya kadang orang katakannya stakeholder gitu ya. Para pelaksana kebijakan pendidikan bersama dengan perangkatnya mengkomunikasikan lagi rumusan kebijakan tersebut kepada khalayak umum. Gitu. Itu untuk sosialisasi kebijakan pendidikan. Nah, ini
Oh, salah ini urutannya. Ini yang barusan itu sosialisasi kebijakan umum adalah nanti terakhir ya harusnya ya. Tadi urutannya sosialisasi dulu itu apa, kemudian yang ini adalah menurut Thomas ya yang dikutip oleh Rusdiana, dia menyampaikan apa itu arti atau makna dari kebijakan pendidikan. Nah, kebijakan pendidikan menurut Rusdiana adalah apapun pilihan yang diambil oleh pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu seperti itu. Nah, berarti dalam pandangan ini kebijakan pendidikan adalah tindakan yang diambil oleh pemerintah dan memiliki tujuan tertentu yang berkaitan dengan kepentingan pendidikan seperti itu. Nah, tadi dibalik ya. Jadi kalau nah, ini yang akhirnya, nah, jadi sosialisasi kebijakan pendidikan, nanti yang itu. Yang terakhir yang itu harusnya. Nah, baik, itu tentang definisi atau makna dari sosialisasi kebijakan pendidikan. Nah, yang ini juga sebenarnya saya kepengen ngedit tadi, lupa. Nah, bentar. Yang ini, jadi ini tujuan sosialisasi ya ini dan komunikasinya nanti akan saya buang. Nah ini saya ambil aja kebijakan pendidikan gitu. Nah, mengapa sih kok tujuannya apa sih sosialisasi kebijakan pendidikan itu? Yang pertama tentunya untuk menghindari kesalahpahaman gitu ya, kesalahan pemahaman gitu ya. Ini pendidikan. Karena apa? Kontinuitas komunikasi itu sangat penting ya untuk semua yang terkait di dalam kebijakan di dalam pendidikan itu kayak gitu. Tidak semua informasi yang disampaikan oleh komunikator itu dapat dipahami dengan tepat oleh masyarakat. Kita kadang harus menyampaikannya berkali-kali. Seperti halnya kalau menurut saya ya, moderasi beragama apa sih itu kayak gitu ya. Kadang-kadang ketika pertama kali kita baru mendengar kata moderasi beragama kan kita mungkin masih mempunyai pemahaman yang berbeda-beda di antara banyak teman sesama guru saja sudah berbeda-beda gitu kan. Nah, tapi setelah sekian lama secara kontinu gitu ya, itu diadakan di pembinaan ada moderasi, di misalnya workshop ada moderasi, di mana lagi ada moderasi seperti itu ya. Akhirnya setelah beberapa kali ada kontinuitas komunikasi di situ, kita memahami dan kita mempunyai satu pemahaman yang sama gitu. Itu yang pertama tujuannya. Kemudian yang kedua, yang selanjutnya adalah agar masyarakat memahami lebih dalam lagi. Oh, ternyata begitu toh. Ternyata kita nggak disuruh sama semua agama itu sama, enggak gitu. Hanya kita hanya disuruh tengah-tengah tawasud ya gitu kan, seperti itu. Ya, jadi agar masyarakat itu memahami lebih dalam lagi seperti itu. Oh ya. Selanjutnya, nah ini jadi ini adalah apa namanya ya, puncak tujuan ya, puncak dari tujuan sosialisasi kebijakan pendidikan. Titik poinnya adalah itu mengupayakan agar masyarakat luas itu memahami dan mampu menginternalisasikan makna dari tujuan dan konsep dari keputusan pemerintah, sehingga tercipta kerjasama dan komitmen antara pemerintah dengan masyarakat, hingga semua pihak yang terlibat di dalamnya itu memahami dan dapat melaksanakan kebijakan tersebut dengan baik. Kalau misalnya sosialisasinya saja sudah mentah, ya, itu pasti nanti dalam pelaksanaannya akan atakadul gitu. Karena kan antara satu dengan yang lainnya itu masih belum satu kata kayak gitu, masih belum satu pemahaman seperti itu. Nah, untuk tahapan sosialisasi kebijakan pendidikan ini menurut kita cukuplah 3 saja, dibuat 3 saja gitu. Sebenarnya mau dibuat 4 atau 5 mungkin bisa gitu ya. Cuman kita 3 saja. Yang pertama yaitu tahap persiapan, preparation-nya, preparatory stage. Kemudian yang kedua tahap meniru atau play stage-nya.
Kemudian yang ketiga ada tahap siap bertindaknya. Tahap persiapan sebenarnya di sini ada perencanaan dulu ya, kebijakan pendidikan yang akan dimulai. Tetapi tentunya kita mau merencanakan sesuatu itu harus melihat dulu di lapangan seperti apa sih, ada apa saja sih problem yang ada di masyarakat gitu. Kalau kita misalnya mau mengadakan sosialisasi ini, itu agar lebih tepat sasaran itu bagaimana, kayak gitu. Itu harus tahap persiapannya harus sampai situ, harus lebih. Seperti kemarin aja ketika saya, maaf ya, saya sekali lagi mau cerita itu, yang ketika saya jadi instruktur AKMI itu ya, itu saya ngenes banget ya gitu loh, ngenesnya gini, guru Wiyata Bakti gitu ya, dia punya anak kecil gitu ya, dia itu untuk ngomong anak kecilnya ke orang saja, aku mau ini nih, mau fokus ikut Zoom nih gitu. Ini kan anakku harus ada yang ngomong. Itu kan dia harus mengeluarkan biaya gitu kan. Nah, itu belum untuk kuotanya. Itu seperti itu. Misalnya ya kita harus bisa detail gitu ya dalam faktor ekonomi. Ini salah satunya ya faktor ekonomi apa sih yang akan kita ke mana ke audiensnya, ke sasarannya gitu ya. Kita harus melihat yang akan kita sosialisasikan itu kalau misalnya saya seperti ini mengajukan kebijakan apa sosialisasinya seperti ini tepat apa enggak itu seperti itu. Kita harus melihat dulu yang ada. Jadi itu sudah direncanakan dulu dengan baik gitu. Dengan melihat audiensnya gitu. Kemudian yang kedua adalah tahap menirunya ya ditandai dengan peningkatan partisipasi masyarakat dalam mengikuti kebijakan yang akan ditetapkan, termasuk dalam menyesuaikan peran-peran yang akan dilaksanakan oleh orang dewasa. Nah, yang ketiga ini apa namanya? Actionnya ya, siap bertindaknya gitu. Iya. Tak action dari sosialisasinya itu, jadi action sosialisasi seperti itu. Nah, kemudian yang selanjutnya ini agak cepat saya menyampaikannya. Ada beberapa strategi sih ya sebenarnya agar kita bisa menyampaikan sosialisasi kebijakan pendidikan itu ya. Itu tentunya yang utama itu adalah harus adanya komunikasi yang aktif di antara, yang namanya komunikasi itu kan dua orang ya, si komunikator dengan komunikan gitu ya. Nah itu harus aktif dua-duanya gitu. Jadi keduanya bisa mempunyai satu pemaknaan yang sama seperti itu. Kalau misalnya keduanya malu, ada yang malu salah satunya ewu pekewu atau gimana nggak jadi gitu. Kalau menurut saya seperti itu. Kemudian yang kedua bisa lewat penyuluhan dan pelatihan. Penyuluhan, pelatihan, workshop seperti itu ya, aneka macam BIMTEK atau apapun itu gitu ya. Kemudian yang ketiga kolaborasi dengan organisasi yang terkait. Contohnya kebijakan pendidikan misalnya tentang apa nih? Tentang COVID misalnya ya. Itu kan ada kolaborasi ya dengan organisasi yang terkait, dengan puskesmas, dengan kesehatan kayak gitu. Kemudian dengan keuangan mungkin kalau misalnya aku mau sosialisasi ini nih gitu kan harus ada dananya, anggaran dananya misalnya untuk vaksinnya dan lain sebagainya, itu kan banyak itu kaitannya. Kemudian kalau misalnya mau membuat aturan-aturan yang COVID harus istirahat atau harus apa, itu harus terkait juga dengan mungkin Menpan gitu ya. Pendayaan aparatur negaranya dengan itu seperti itu ya. Jadi ini kalau apa namanya kolaborasi dengan organisasi terkait itu hanya contoh misalnya ya. Itu seperti itu. Kemudian yang keempat bisa juga strateginya via medsos dan teknologi. Apa sih sekarang yang enggak kayak gitu ya? Karena apa? Karena yang penikmat medsos itu kan luar biasa, apalagi Indonesia juga terkenal di tingkat berapa gitu, 5 besar ya di dunia ya, konsumsi internetnya itu luar biasa sekali. Media sosial sendiri di sini kan ada macam-macam juga, mulai dari Facebook, WA, Twitter, TikTok, dan aneka, misalnya blogspot mungkin juga ya, seperti itu. Ini
sebenarnya sesuatu yang murah tapi sasarannya mengenanya lumayan banyak karena tingkatnya tingkat dunia ya kalau medsos gitu kan, teknologi seperti itu. Kemudian yang selanjutnya yang diperlukan adalah kampanye publik. Malahan dahulu. Kampanye publik. Aduh, apa sih tadi? Nah, nih, kampanye publik. Kampanye publik ini juga memerlukan take action. Perencanaannya harus matang gitu ya. Ya. Contohnya mungkin Pak Imam sendiri ya sekarang ya. Kalau Pak Imam kan sekarang udah nggak di Cilacap gitu ya. Tetapi masih sekarang malah jadi kelihatan lebih rapi mungkin ya. Mungkin Senin sampai Jumat gitu mungkin di Kalongan, Sabtu dan Ahad itu sudah fokus gitu kan. Action mungkin ke berbagai daerah seperti itu. Begitu ya Bun ya. Itu untuk kampanye publik. Kemudian yang step yang selanjutnya mungkin juga bisa melalui evaluasi dan umpan balik semua sektor ya, hatta sampai perdagangan yang mempunyai owner